Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ustadz Yogi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana teks berita dan unsur-unsur dan struktur isi dari teks berita. Kali ini kita akan belajar mengulang kembali atau mengulas kembali apa-apa saja struktur isi dan unsur dan ciri bahasa dari teks berita. Maka dari itu, Ustadz harap kalian berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan pembelajaran berikut ini. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran untuk hari ini, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Di materi sebelumnya, kita telah belajar mengenai bagaimana cara menemukan informasi dengan membaca teks berita. Nah, dari situ ternyata dapat ditarik kesimpulan kita mendapatkan 4 kompetensi dasar dari teks berita pada materi sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari teks berita, yang kedua yaitu unsur-unsur teks berita, yang ketiga yaitu struktur isi dari teks berita, dan yang terakhir yaitu ciri bahasa dari teks berita. Untuk yang pertama-tama, Ustadz akan menjelaskan kembali materi mengenai pengertian teks berita. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian teks berita. Apa itu pengertian teks berita? Teks berita merupakan informasi atau teks berita merupakan teks yang menginformasikan tentang peristiwa-peristiwa faktual, aktual, dan memiliki nilai berita. Nah, ini adalah pengertian dari teks berita. Dari pengertian teks berita, dapat disimpulkan bahwa teks berita melaporkan peristiwa atau kejadian. Hal-hal yang dilaporkan dalam teks berita disebut dengan unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu terkait dengan isi berita, yaitu peristiwa yang dilaporkan, siapa yang mengalami peristiwa, kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, serta bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Unsur-unsur teks berita itu mencakup 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Yang pertama adalah what. What itu adalah maksudnya peristiwa apa yang dilaporkan, karena what artinya adalah apa. Yang kedua yaitu where. Where, di mana peristiwa itu terjadi, karena where artinya adalah di mana. Jadi where itu adalah di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah when. When, kapan peristiwa tersebut diberitakan? Karena pada dasarnya when artinya adalah kapan. Selanjutnya adalah who. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Yang selanjutnya adalah why. Why, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Yang terakhir adalah how. How, bagaimana? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Nah, dari sini semua adalah unsur-unsur dari teks berita. Apa itu unsur teks berita? Yaitu 5W plus 1H. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih struktur isi dari teks berita? Struktur isi teks berita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu teras berita, dan yang ketiga yaitu tubuh berita. Yang pertama judul. Judul berita harus menggambarkan inti dari isi berita yang dituliskan. Nah, kalau teras berita merupakan alinea pembuka yang diletakkan di awal berita. Kalau tubuh berita merupakan penjabaran dari teras berita. Jadi, judul, teras berita, dan tubuh berita itu saling berkaitan. Selanjutnya adalah bagaimana sih ciri bahasa dari teks berita? Ciri bahasa dari teks berita yaitu menggunakan kalimat faktual dan objektif. Apa itu menggunakan kalimat faktual dan objektif? Yaitu kalimatnya dapat dilacak kebenarannya. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aksi. Apa itu kata kerja aksi? Kata kerja yang dilakukan atau kata kerja yang dibuat untuk kata kerja langsung. Biasanya ciri umumnya itu dia menggunakan imbuhan me. Selanjutnya, kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan adik Simba. Adik Simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba itu kata lain dari 5W plus 1H. Ya, mungkin sampai di sini dulu pengayaan kita mengenai teks berita, dan Ustadz harap kalian paham dengan materi pembelajaran kali ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mempelajari ataupun sudah mengulas kembali mengenai teks berita. Semoga materi-materi yang Ustadz sampaikan di slide-slide dan di video sebelumnya bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.